Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini, kita masih berbicara tentang persamaan diferensial. Secara khusus, kita akan melihat tentang metode Euler. Nah, metode Euler ini kita ingin melihat aproksimasi dari solusinya. Aproksimasi dari solusinya menggunakan apa yang pernah kita pelajari pada semester lalu, yaitu menggunakan aproksimasi linier. Jadi metode Euler ini adalah metode untuk menentukan kurva solusi hampiran. Jadi ketika saya diberikan persamaan diferensial, saya ingin mengkonstruksi kurva solusinya. Mungkin yang bisa saya lakukan dengan menghampiri, gitu ya. Jadi saya pada akhirnya sekarang ingin melihat perilaku kuantitatif dari solusinya. Oke ya, ingin mendekati kurva solusinya. Kurva solusinya tidak diketahui, kita hampiri. Itu yang mau kita lakukan. Oke, misalkan saya punya masalah nilai awal ini. Persamaan diferensial dy dt sama dengan t ditambah y. Oke, jadi di setiap saat dia bergantung dari t dan bergantung dari y. Oke, persamaan diferensial non-autonomous, non-otonom. Diketahui kondisi awalnya ketika di 0, maka y-nya itu adalah 1. Ketika di 0, maka ketinggiannya adalah 1. Oke, saat t sama dengan 0, maka kemiringannya itu adalah 1. Saat t sama dengan 0, maka kemiringannya adalah 1. Maka sekarang saya mau melihat ketinggian y di titik berapa? Di titik berapa? Tentu saja persamaan garis singgung. Di sini, di T sama dengan 0, itu adalah Y dengan T plus 1. Dapat dari mana? Kamu ingat, saya ingin mencari persamaan garis singgung dengan kemiringannya adalah kemiringan di titik 0 yang adalah 1. Oke ya. Dan melalui 0,1. Melalui 0,1. Tentunya ini adalah ini. Oke ya. Terus yang saya lakukan adalah apa? Untuk nilai T yang dekat dengan 0, nilai YT dekat dengan LT. Jadi ini kurva solusinya, ini adalah hampirannya. Hampirannya kita ambil garis lurus saja. Garis lurus. Tapi bila T-nya jauh dari 0, hasil hampirannya kurang akurat. Misalkan sekarang saya punya, untuk memperbaiki aproksimasinya, intervalnya diperhalus, kemudian hampiran dilakukan di setiap subinterval. Jadi yang saya lakukan adalah seperti ini. Misalkan saya mau melihat Y-nya, melihat Y-nya itu untuk setiap 0,25 langkah. Langkahnya 0,25, saya ingin lihat ketinggiannya berapa, di 0,5 saya ingin lihat ketinggiannya berapa, di 0,75 ketinggiannya berapa, di 1 ketinggiannya berapa. Jadi yang pertama itu saya punya di sini, oke. Saya ingin kemiringannya adalah 1 dan melalui 1. Jadi persamaan garisnya tentunya adalah Y dengan T plus 1. Oke ya, saya jalan persamaan garis ini Y sama dengan T plus 1, saya dapat titik yang ini. Melalui persamaan garis, ketika T-nya sama dengan 0,25, saya dapat di sini adalah 1,25. 1,25 ya. Pertanyaannya, bagaimana saya menghampiri titik yang berikutnya? Oh, mudah. Saya tahu sekarang di titik 0,25, 1,25. Oke, sekarang saya berada di 0,25, 1,25. Saya mau mencari persamaan garis yang melalui 0,25 dan 1,25. Kemiringannya berapa? 0,25 tambah 1,25 adalah 1,5. Oh, oke. Berarti sekarang saya mencari persamaan garis Y sama dengan 1,5 kali T ditambah dengan konstan. Konstannya diketahui dari mana? 0,25 ditambah dengan konstannya didapat dari mana? T-nya harus 0,25 dan Y-nya harus 91. Kamu substitusi, kamu dapat konstantanya. Gitu ya. Kamu dapat konstantanya. Lalu saya jalan melalui persamaan tadi, mungkin Y-nya sebenarnya berapa, lalu cari ketinggian ketika Y-nya sebenarnya 0,5. Begitu dapat Y sebenarnya 0,5, saya cari lagi kemiringannya di sini. Y aksen di 0,5. Tentunya di 0,5, melalui persamaan garis singgung, saya dapat 0,5 itu kemiringan titik di sini itu berapa, saya dapatkan juga, lalu saya cari kemiringannya, begitu seterusnya. Jadi di setiap titik, saya harus mencari titiknya berapa, oke ya, menggunakan persamaan garis, dan mencari kemiringannya berapa untuk menentukan persamaan garis singgung. Dan cara yang sama di setiap titik seperti ini. Nah, oke, dihampiri, jadi proses pembuatan garis singgung dilakukan, oke. Dan kamu tahu ini errornya akan cukup besar.
makin besar. Terus apa yang bisa lakukan untuk metode sederhana ini, metode Euler, untuk aproksimasi kurva solusi persamaan diferensial, yaitu saya ambil langkahnya itu jangan 0,25, tapi yang kecil, lebih kecil lagi, 0,1 atau 0,01 atau 0,0001. Pak, apakah ada jaminan bahwa dia errornya tidak akan besar? Ya, tentu saja. Nanti errornya bisa besar. Oke ya, nanti ada metode-metode yang kita biasanya pakai tapi tidak dijelaskan pada mata kuliah ini. Oke ya. Nah, jadi ini prosesnya seperti ini. Diketahui masalah nilai awal. Masalah nilai awal itu apa? Saya mempunyai persamaan diferensial. Persamaan diferensial Y aksen ini bergantung T dan Y. Artinya ini persamaan diferensial yang tidak otonom, non-autonomous, dengan ada kondisi awal. Ini masalah nilai awal. Persamaan diferensial dengan kondisi awal. Oke, jadi sekarang saya mau mencari kurva solusi di bidang T, Y, bidang fase T, Y, karena ini variabel bebas, ini variabel terikatnya T, Y, itu adalah Y aksen sama dengan F, T, Y. Oke, kemiringan di titik ini berapa? Melalui T0, Y0. Saya dapat masukkan ke sini, substitusi ke sini. Saya dapat kemiringan di T0, Y0. Begitu saya dapat kemiringannya, ingat, apa artinya kemiringan ini? Ketika saya jalan satu, dia akan naik sebesar kemiringan ini. Betul ya? Jadi ketika kemiringannya misalnya Y aksennya kamu dapat A, Y aksennya itu di titik 0, Y0 itu dapat A. Maka kalau saya jalan H, jalan sejauh H, kalau jalan satu dia akan naik A. Kalau jalan H dia akan naik H dikali A. Jadi nanti titik yang berikutnya adalah titik yang Y0, Y1 itu, ketinggian Y1 ini, dihampiri dengan Y0, ditambah dengan perubahan ketinggiannya. Perubahan ketinggiannya adalah apa? H dikali dengan kemiringannya, yaitu F Tn Yn. Jadi kalau saya mau mencari Y1, ini ketinggian Y0 ditambah H dikali kemiringannya. Kemiringan di mana? Kemiringan di titik T0, Y0. Makanya kemiringan di titik Tn, Yn. Begitu ya. Begitu seterusnya sehingga saya akan mendapatkan kurva solusinya. Tentu saja ini hanya hampiran sederhana dari kurva solusi dari persamaan diferensial. Misalkan ini. Gunakan metode Euler untuk mengaproksimasi solusi masalah nilai awal ini, Y0 dan 1. Ini pada interval 0,2 memakai ukuran langkahnya 0,1. Oke, jadi saya mulai dari 0, saya tambahkan 0,1, 0,1, 0,1. Oke, jadi ini adalah Y0-nya, 0,1. Lalu saya akan menghitung, oke, Fx, Y-nya dalam hal ini adalah X tambah Y, T0. Ini X0 ya, maaf. X0-nya sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 1. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan Y0-nya sama dengan 1. Langkahnya 0,1. Oke, jadi saya punya Y1 itu adalah apa? Y0 itu berapa? 1 ditambah dengan kemiringannya berapa? Kemiringan di titik 0,1. Kemiringan di titik 0,1. Kemiringannya adalah 1. Oh, berarti saya punya di sini dikali kemiringan 1 itu artinya apa? Setiap kali saya jalan 1, dia akan naik 1. Kalau di sini jalannya 0,1, dia akan naik 0,1 dikali 1. Jadi saya punya Y0 itu Y0 ditambah dengan H. Oke ya. 0,1 dikali dengan kemiringannya. 0 ditambah 1. Kemiringannya selalu diberikan oleh Fx, Y. X plus Y ini kan. Ya, jadi 1,1. Jadi kalau tadi ketinggiannya 1, di 0 ketinggiannya 1, di 0,1 maka ketinggian hampirannya itu adalah 1,1. Oke ya. Sekarang saya mau mencari Y2. Y2-nya tentunya adalah Y1 ditambah dengan langkah dikali kemiringannya. Kemiringan di titik Y1. Jadi saya punya, ini pengen mencari Y2, ini Y1, misalkan Y1 ditambah dengan kemiringannya. Kemiringan ini apa? Misalkan kemiringan adalah 3. Artinya setiap kali saya jalan 1, dia akan naik 3. Kalau jalan H, dia akan naik 3H. Gitu ya. Jadi kalau ini kemiringannya adalah A, maka kenaikannya sebesar H dikali A. Jadi ini adalah Y1 ditambah dengan H dikali kemiringan di titik X1, Y1. Kemiringan di titik ini kan, untuk mencari yang kedua. Kemiringan di titik sebelumnya. Jadi saya punya Y1-nya adalah 1,1, H-nya masih tetap, ukuran langkahnya 0,1, F dari X1 Y1. Lah, X1-nya kan adalah, X1-nya tadi adalah 0,1,
X1-nya 0,1 dan Y-nya itu adalah 1,1, tinggal saya substitusi. Jadi saya punya 1,1 ditambah dengan langkahnya 0,1 dikali dengan titik X1, Y1. X1-nya adalah, mungkin bagusnya ditulisnya jadi X1-nya sebenarnya apa, diberikan tabel di sini supaya jelas. X-nya 0,1, Y-nya adalah 1,1. Jadi saya dapat ketinggiannya sekarang 1,2. Jadi kalau Y0 itu di titik 0 ketinggiannya 1, di 0,1 ketinggiannya 1,1, di 0,2 ketinggiannya 1,22. Demikian saya bisa melakukan yang seterusnya juga. Sehingga saya akan dapatkan kurva solusinya. Hampirannya saja menggunakan hampiran linier. Tentunya ini sangat tidak akurat, tapi ini adalah langkah awal untuk kita bisa melihat perilaku kuantitatif dari solusinya. Oke ya? Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Persamaan diferensial terpisah pada sesi yang berikutnya. Terima kasih.